Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Basirah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan sebuah kitab yang berjudul Sifatuz Zaujatis Salihah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Sifat istri salihah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya kecil karena yang dipegang oleh teman-teman fotokopian ya. Jadi nggak begitu paham ini kitabnya segede apa gitu ya. Kitabnya kecil dan biasanya kitab yang kecil ini tidak melulu nggak mengandung manfaat. Terkadang kitab yang kecil ini justru banyak faidah yang Allah Azza wa Jalla titipkan di dalamnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dari kajian-kajian kita selama ini Allah Azza wa Jalla jadikan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, silahkan dibuka. Yang punya fotokopian boleh, yang punya buku boleh. Halaman 65. Ada halamannya nggak di fotokopian? Ibu-ibu, nanti kertas ini setelah kajian tolong di staples. Ya, maksudnya ditaruh di bukunya ibu-ibu, tapi entah itu di staples atau dikasih sesuatu agar tidak mudah hilang. Ya, kenapa? Karena yang namanya ilmu itu harus kita muliakan. Ya, di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Dan tentunya ayat Al-Quran itu bagian dari apa yang harus kita muliakan. Ya, jangan kita taruh sembarangan. Semoga suatu hari kelak kalau kita pengen membaca-baca lagi ada yang bisa kita baca. Baik, sudah dibuka semuanya? Baik, Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala menuliskan dalam kitab beliau bab ke-6, sifat ke-6. Beliau menjelaskan bahwa di antara sifat istri yang salihah adalah istri yang tidak membebani suami untuk menafkahi di luar kemampuannya. Titik. Saya jelaskan dulu. Jadi teman-teman, masalah nafkah ini kan tidak membebani suami untuk menafkahi di luar kemampuannya. Masalah nafkah ini di dalam Islam itu hakikatnya adalah kewajiban seorang suami. Jadi seorang laki-laki ini punya kewajiban ketika mau menikah seharusnya dia sudah siap untuk memberikan nafkah kepada istrinya nanti. Ya. Dan ibu-ibu sekarang yang punya anak laki-laki usianya 15 tahun maksimal. Ya, 15 tahun itu udah paling mentok maksimal. Itu diupayakan untuk belajar mencari nafkah. Ya. Kenapa? Karena nanti anak kita yang laki-laki ini adalah calon bagi para istri atau calon bagi para wanita muslimah yang menjadi istrinya nanti. Dan kita ikut berperan serta untuk mendidik anak laki-laki kita agar menjadi anak dan suami yang kelak bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena banyak zaman sekarang anak laki-laki yang terbiasa disuapi oleh ibunya, apa-apa dikasih oleh ibunya, tidak pernah diajarkan bagaimana mencari nafkah. Giliran mereka menikah, mereka bingung bagaimana cara mencari nafkah. Ya. Dan kalau ada anak laki-laki ibu sudah mulai ditumbuhkan fitrahnya oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdagang misalnya, maka jangan kita halangi. Tidak apa-apa, sekolah sambil berdagang. Ya, kemarin putra kami kelas 2 SD, ya, kelas 2 SD itu sudah mulai senang jualan. Ya. Bilang ke abinya, ya abati, ya, apa yang bisa saya jual buat teman-teman. Ya suami, ya udah mas, ayo mas, bikin stiker gitu ya. Stiker modalnya hanya ratusan perak, ya, dijualnya 2.000. Ya. Jadi modal total itu Ustazah nggak nyampe 10.000 dia dapat uang
70.000. Masya Allah, kelas 2 SD ya. Nggak apa-apa ya. Terus kita tanya, Mas ini nanti uangnya untuk apa? Gitu ya. Kita tanya, jangan sampai mereka hobi mencari uang tapi nggak tahu harus dikemanakan. Maka kata suami, kamu harus punya proyek akhirat. Proyek akhiratmu apa? Cita-citamu apa? Entah itu nanti uangnya mau buat ya, memberikan kepada fakir miskin, atau memberikan makan untuk fakir miskin, atau untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Yang jelas kamu sekarang belajar mencari nafkah. Tidak apa-apa, ya is okay. Berarti kalau ibu-ibu anaknya sekarang usianya udah 14 tahun 9 bulan 9 hari, atau 14 tahun 11 bulan 11 hari belum bisa mencari nafkah, itu adalah ada kekeliruan di dalamnya. Ya, siapa yang mengajari? Ayahnya. Ya. Dan kita sebagai seorang istri menyemangati suami kita untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dari mana anak laki-laki kita mau belajar mencari nafkah kalau suami kita saja ogah-ogahan mencari nafkah? Terkadang ujian zaman sekarang ada banyak perempuan ya yang banting tulang ya, mencari nafkah pagi siang malam. Untuk apa? Untuk keluarganya. Suaminya mana, Bu? Suaminya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, mong-mong anak. Ini kan udah terbolak-balik fitrahnya, teman-teman. Fitrah mengajarkan, mendidik anak itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada seorang ibu. Fitrah mencari nafkah di luar, berkeringat, ya, berkeluh kesah dan lain sebagainya, itu adalah seorang ayah. Jadi kita sebagai seorang muslimah jangan membolak-balikan fitrah yang Allah berikan. Di dalam Islam, suami diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi qawwam, lirrijali nasibun. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa laki-laki ini diberikan keutamaan yang Allah tidak berikan kepada perempuan. Ya. Apa di antaranya? Laki-laki menjadi seorang qawwam. Ya. Qawwam itu kalau dalam bahasa Arab artinya pemimpin. Pemimpin itu berarti yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka dari itu, seseorang yang dia siap menikah, dia harus tanya, siap nggak? Punya nggak pekerjaan untuk bisa memberikan makan anak dan istrinya nanti? Masya Allah. Ya. Dan ini menjadi kewajiban kita semuanya. Ya. Jangan sampai kehidupan yang sudah ditata rapi di dalam Al-Quran, ini akhirnya kita bolak-balikan, dan kehidupan menjadi kacau balau karena fitrah yang seharusnya dipegang oleh laki-laki diambil alih perannya oleh para wanita. Kan zaman sekarang banyak tuh. Ya, wanita yang cari uang, suaminya yang tinggal di rumah. Ya. Kayaknya ini anak-anak muda kayak gini ya. Ya. Atau bisa jadi suaminya mencari nafkah tapi istrinya belum sabar gitu loh. Suaminya mencari nafkah, pulang, Bu, maaf ya Bu, ini uangnya dapatnya segini. Istrinya bilang, tapi kan Pak ini nggak cukup gini. Subhanallah. Seorang istri yang baik ketika suaminya pulang, maka dia bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih sayangku, cintaku, belahan jiwaku atas apa yang engkau bawa ke rumah ini. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga Allah cukupkan dari jalan lain. Kan kita nggak tahu. Ya. Anak sehat itu adalah rezeki dari Allah. Suami sehat, alhamdulillah. Kita diberikan sehat, itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya melulu uang yang dibawa oleh suami ke rumah kita. Kalau seandainya kebutuhan lebih banyak daripada nafkah yang dibawa pulang oleh suami kita, maka minta kekurangannya kepada Allah dan tidak usah menuntut di hadapan suami kita. Kenapa? Karena kalau suami kita banyak dituntut oleh istrinya, yang dikhawatirkan mereka akan mencari dari jalur yang tidak halal. Ya. Jadi minta dulu sama Allah, ya Allah, mudahkanlah suamiku untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan cukupkanlah kami. Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa khluq li khairan min. Gitu kan doanya begitu. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, doa bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kepada kami kecukupan. Ya, kecukupan tuh bagaimana Bu definisinya? Mau makan, alhamdulillah ada yang dimakan. Mau menyekolahkan anak, alhamdulillah ada uang untuk menyekolahkan. Bade tindak umroh, alhamdulillah cukup uangnya.
Mau daftar haji, alhamdulillah cukup uangnya. Itu cukup. Ya, definisi cukup. Dan ketika Allah memberikan kecukupan rizki bagi rumah tangga kaum muslimin, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan yang terbaik bagi keluarga tersebut. Ya, kenapa teman-teman? Karena begini loh, yang namanya dunia itu, dunia. Ya, kalau Allah berikan kepada seseorang dan seseorang itu tidak merasa cukup dengan dunia yang Allah berikan, dia akan mencari yang lebih. Allah berikan lagi yang lebih itu tidak cukup sampai di situ, dia akan mencari yang lebih lagi. Maka ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Disyukuri apa yang Allah telah beri kepada kita, disyukuri dulu. Sudahkah kita bersyukur dengan apa-apa yang Allah telah beri kepada kita, atau kita mencari sesuatu yang belum Allah beri? Kalau selama ini kita mencari sesuatu yang belum Allah beri, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Saya jamin tidak akan pernah tenang. Ya, karena dia melihat sesuatu yang belum Allah beri kepada kita. Ya. Kita punya tas. Ya, kita sudah punya tas. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ujian datang. Kita punya teman yang suka beli tas-tas baru. Ya, ada model baru dibeli, model baru dibeli, model baru dibeli. Itu kan ujian bagi para wanita. Wanita itu apa sih ujiannya? Ujiannya apa ibu-ibu? Atau beli baju ya, baju syar'i yang baru. Ya, apa sih? Ini ada Momi Aisyah nih. Aduh, kata Momi Aisyah baru hadir udah kena dah gitu ya. Biasanya apa Momi Aisyah? Yang paling berat tuh kalau lihat temen pakai apa terus jadi kepengen gitu. Baju ya, Masya Allah tuh, jujur itu bagus ya. Baju ya, kita udah punya baju di lemari, Masya Allah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selosin deh 12. Temen kita pakai model baru ya. Kayaknya kalau baju itu dipakai saya kayaknya lebih cantik lagi deh ya. Ternyata bajunya kalau dirupiahkan itu bisa cukup untuk makan sepekan ya. Suaminya bilang, Beb, ini ya uang tolong diatur buat 1 bulan. Harusnya cukup tuh 1 bulan. Tapi karena beli baju, ya, akhirnya pekan kedua sudah habis. Ya Allah. Ya ini nih ujian kita sebagai seorang wanita. Maka minta sama Allah kecukupan. Ya Allah, kalau suami kita bawa pulang harta berapapun itu, kita katakan, ya Allah, saya minta kepada Engkau berikanlah keberkahan untuk uang yang Engkau beri. Ya Masya Allah. Saya sudah pernah ceritakan Ustazah Kia. Kami kalau tiap bulan dulu di Yaman tuh dikasih uang 500.000. 500.000, Momi Aisyah, bayangkan ya. Dan itu Allah berikan kecukupan untuk hidup 1 bulan. 500.000 saja zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang tuh ibu-ibunya keren-keren banget. 500.000 tuh berapa hari, Bu? Hah? Ada yang 500.000 bertahan sebulan? Kayaknya nggak ada ya. 3 hari, ya Allah, 3 hari katanya ya. 3 hari, apalagi cekotnya banyak. Cekotnya banyak, bisa berapa jam itu hitungannya? Ya Masya Allah. Jadi kembali lagi. Dan apakah cukup 500.000 itu? Allah cukupkan. Allah cukupkan. Maka yuk kita minta sama Allah, ya Allah cukupkanlah rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena nafkah itu setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Yang jelas kalau suami kita masih bekerja, suami kita mau keluar mencari nafkah, harus kita syukuri. Baik. Kemudian di sini disebutkan kata Syekh, hendaknya tidak menjadikan perabot atau aksesoris di rumah untuk bermewah-mewahan. Wah, ini PR lagi nih. Ya, rumahnya pengen estetik. Aduh, pengen apa tuh estetik ya? Pengen dilihat mewah. Kalau temannya datang ke rumah, kan biasanya zaman sekarang itu kalau lihat rumah estetik itu pengennya foto-foto gitu ya. Anak-anak zaman sekarang, maksudnya orang-orang zaman sekarang. Kalau orang tua zaman dulu kan boro-boro mikirin estetik. Yang penting rumahnya luas. Kalau nikahan anakku bisa bikin apa Bu, trak-tak gitu kan ya. Beda toh. Maksudnya beda mindset sama orang zaman sekarang loh. Orang zaman sekarang rumah kecil rapopo. Yang penting perabotannya mewah. Iso foto-foto. Nah, nanti diupload di status rumahnya siapa? Rumahnya Mbak Fulana. Rumahnya keren banget ya. Itu perabotannya kok mahal-mahal gitu kan. Zaman dulu apa ya orang tua kita mikir begitu Mbak? Kayaknya enggak loh. Orang tua kita itu dulu mikirnya mungkin yang penting perabotannya awet. Gitu ya. Mana nih Simba? Ada Simba. Mbah Yuswani pun pinten. Jenengan ibu napa Simba nggih? Simba. Simba. Yuswani pun pinten, Mbah? 56. Ada yang lebih tua dari beliau, usianya senior. Ada yang lebih senior dari beliau? Berapa, Bu? 58. Ada yang lebih senior. Ada yang lebih senior lagi? Yang muda jangan ngaku-ngaku tua. Ya. 58. Baik. Ibu dulu kalau beli perabot, ya, jujur ya, Bu ya. Yang dipikirkan ada perabot, ini yang dipikirkan
awet dulu atau estetik dulu, Bu? Tuh, bener toh? Awet dulu ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang muda-muda yang udah nikah mana? Oh, antum. Kalau ada barang, di sini barang jujur lah ya. Yang dipikir estetik dulu atau awet dulu? Estetik dulu. Benar, Bu? Benar, sesuai dengan kenyataan kan? Ya, Masya Allah. Masya Allah, jazakumallahu khair atas testimoni yang sejujur-jujurnya. Jadi, kembali lagi. Bahwa sebenarnya apa yang kita beli dari perabotan itu apa yang kita butuhkan. Butuhnya kursi ya beli kursi, ya. Butuhnya meja ya beli meja. Kemampuan membeli meja kita di keluarga kita dengan harga misalnya 200.000 ya dibeli. Jangan melebihi apa yang kita miliki, ya. Jangan kita berpikir nanti apa kata orang. Nanti bagaimana kalau teman saya berkunjung ke rumah saya. Itu masalah lain. Yang jelas Allah telah menitipkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Tinggal kita bisa membelanjakannya dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik. Itu kan ya ibu-ibu ya. Jadi kuncinya rumusnya itu kalau mau beli barang-barang tidak usah memaksakan diri. Ya semampunya itu ya sudah, mampunya itu kita beli. Nggak mampu ya wis, ora usah kita beli. Apalagi sambil zaman sekarang ini Bu, ujiannya ini pada ngutang. Ya, karena kan begitu mudahnya. Ya, orang-orang yang jual perabot, toko-toko yang jual perabot berkata ya udah boleh dicicil gitu kan ya. Boleh dicicil sampai 12 bulan. Nah, itu tergiur nggak banyak nggak mama-mama, emak-emak yang tergiur? Banyak, ya kan lumayan. Sebulan 150, ya, nanti setahun lunas. Belum tentu kita masih bisa hidup setahun. Bisa jadi 2 bulan lagi kita meninggal dunia dan ternyata hutangnya akan kita berikan kepada anak kita. Nah, itu harus kita pikir baik-baik. Ya, jadi mulai hari ini catat baik-baik Bu. Kalau mau beli perabotan, ya beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pengennya kita sih banyak. Ya, catat semua, catat. Nah, belilah apa tuh? Perabot sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sampai saya tuh ingat loh Ustazah. Simbah kami orang Gunung Kidul itu beli bale, tahu bale nggak, apa sih namanya bale itu, ranjang. Itu yang jati dan itu simbah putra kakungnya sudah meninggal diwariskan ke anaknya. Anaknya sudah nggak mau pakai lagi diwariskan ke cucunya. Lihat bagaimana awetnya perabot orang zaman dulu loh, Masya Allah. Kenapa? Karena terbuatnya dari kayu jati. Zaman sekarang perabot-perabot Bu, ya indah dilihat tapi ternyata terbuat dari bubuk kayu. Nggih mboten? Bubuk kayu kena air jadi habislah ya, sudah nggak bisa dipakai ya. Boro-boro mau dipakai oleh anak cucu ya. Kenapa? Karena memang bahannya saja sudah tidak kokoh. Jadi tanya, ini terbuat dari apa? Oh, terbuat dari besi. Wah, ini nih awet nih. Biasanya kalau perabot terbuat dari besi nih, Masya Allah nih awetnya. Orang-orang Arab itu, saya sering kali masih menemukan tuh kalau mau beli ranjang dari besi tuh, ya pintu-pintu dari besi sekalian, Masya Allah. Dan itu awetnya luar biasa, nggak ganti-ganti, ya Masya Allah. Baik, kemudian di sini disebutkan di halaman selanjutnya, ya 66, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. Yo dibuka yo. Surah Al-Furqan ayat 67. Surat Al-Furqan itu adalah surat yang ke-25. Sudah ketemu? Ayat ke-67. Oke. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 67, saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan dari ayat ke-63 karena ini nanti sambung-sambungan.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ya Allah, bagus banget ini ayatnya. Coba ditadaburi ibu-ibu. PR. Bagus, pakai banget. Saya ndak menerangkan dari awal ya. Ibu-ibu pelajari. Pelajari PR-nya surah Al-Furqan. Ya, tafsirnya dari ayat 63 sampai 67. Yuk kita pelajari, ini sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hambanya Allah yang dia berjalan di muka bumi ini tanpa ada kesombongan. Kalau ketemu dengan orang-orang yang nyinyirin, dia tidak mendebatnya, waqalu salama. Dan kalau malam dia bangun di malam hari sujada wa qiyama. Bagus banget. Ya, nanti PR untuk kita semuanya. Dan syahidnya, intinya dari sifat ibadur rahman ini ada satu sifat yang akan kita pelajari. Di antaranya ibadur rahman, hambanya Allah yang Allah azza wa jalla cintai adalah seseorang yang kalau dia membelanjakan harta, maka membelanjakannya tidak berlebihan dan tidak pula juga kikir, tapi dia berada di tengah-tengah. Dan agama kita yang mulia juga mengajarkan untuk kita mengerjakan sesuatu tidak terlalu berlebihan dan tidak kurang, tetapi tengah-tengah. Bahasa Arabnya agama kita adalah agama yang tawassut. Tawassut itu agama yang tengah-tengah, yang nggak berlebihan, nggak juga terlalu cuek. Jadi tengah-tengah. Ya. Misalnya bagaimana contohnya, contoh realnya. Kalau memang kita butuh makan, ya kita beli. Ya. Jangan kita butuh makan tapi kita hemat-hemat nanti ya besok aja makannya. Padahal lagi butuh. Ya beli kita sesuai dengan kebutuhan kita dan kita akan mengatakan kepada diri kita bahwa makanan ini adalah dari Allah. Alhamdulillah. Kalau kita butuh sedekah, kita sebagai seorang wanita harus banyak-banyak bersedekah ya akhwat. Karena itu anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, aku melihat di neraka kebanyakan mayoritas penduduknya wanita. Maka kata Rasulullah SAW, wahai para wanita, bersedekahlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersedekah, maka bersedekahlah dengan anggun. Bersedekahlah dengan sesuatu yang baik. Mindset kita atau mindset orang tua kita zaman dulu kala, masih ingat nggak kita diajarin apa sama orang tua kita? Apa? Hemat pangkal kaya. Dan itu tidak selamanya benar ibu-ibu. Kalau kita pikir-pikir ya, hemat pangkal kaya. Yang kita temui zaman sekarang, ya orang tua yang hemat pangkal kaya. Maksudnya benar nggak tuh hemat terus jadi kaya? Enggak juga. Ya, segitu aja uangnya. Kenapa? Karena mindsetnya hemat pangkal kaya. Coba kalau orang Islam sebenarnya, orang Islam yang memang dia benar-benar mempelajari Al-Quran, dia akan menjadikan mindsetnya bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Ya, hemat pangkal kaya itu artinya berarti dihemat-hemat. Ya, sampai saya pernah menemukan seseorang yang dia bakhil terhadap dirinya sendiri, bakhil, pelit. Dirinya butuh sesuatu tapi nggak mau. Misalnya, dia harusnya butuh baju nih buat sehari-hari, buat di rumah. Ya, dia bilang masih punya baju satu, padahal udah robek sana, robek sini, dasternya enak banget. Kan harusnya butuh lagi, nggak apa-apa beli daster yang kedua. Untuk apa? Untuk dirinya. Tapi karena punya mindset hemat pangkal kaya, dihemat-hemat sampai akhirnya dia pun tidak membeli daster yang kedua. Padahal daster yang pertama keadaannya sudah tidak layak pakai.
Ya. Dan rizki yang sebenarnya, tolong catat baik-baik ibu-ibu. Rizki yang sebenarnya adalah rizki yang kita pakai. Rizki yang kita simpan itu belum tentu jadi rizki kita. Rizki yang kita pakai, sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita gunakan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita butuh untuk membeli baju karena memang kita butuh, baju kita sudah tidak layak pakai, ya beli, nggak apa-apa. Kita butuh niqab, misalnya orang yang pakai niqab, untuk kita pakai sehari-hari karena niqab saya satu itu pun kalau misalnya kotor nggak ada lagi, ya beli. Ya, nggak usah kita hemat-hemat, karena itu kebutuhan. Ya. Atau misalnya kita butuh parfum. Tujuan utamanya menyenangkan hati suami, ya beli. Ya. Yang jadi masalah kalau kita ikut tren-tren ya parfum-parfum viral yang harganya melambung tinggi kita beli. Padahal kebutuhan kita hanya pengen beli parfum yang sesuai dengan budget yang kita punya. Gitu ya. Jadi ini penting bagi kita ibu-ibu, hemat pangkal kaya itu tidak selamanya benar. Yang jelas sedekah pangkal kaya itu sudah pasti benar. Ya. Jadi dirubah lagi mindsetnya. Ya, baik. Kemudian di sini ada sebuah kisah, masya Allah ya. Kisahnya ini kisah yang sangat luar biasa. Disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Abu Sa'id atau oleh Jabir bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Khutbahnya beliau panjang sekali. Dan beliau menyebutkan sebuah cerita. Ini ceritanya begini. Ini Rasulullah yang berkhutbah. Kata beliau dulu, nah beliau lagi cerita asal muasal kebinasaan kaum Bani Israel. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustazah, Rasulullah itu kan gak hidup pada masa Bani Israel. Kok bisa tahu kisah-kisah yang ada pada masa Bani Israel? Ada yang mau bertanya begitu? Jawabannya adalah apa yang disampaikan Rasulullah itu semuanya wahyu. Rasulullah menyampaikan apa-apa yang belum terjadi dan apa-apa yang sudah terjadi itu semuanya berdasarkan wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka beliau menyampaikan dulu ada seorang wanita dari Bani Israel yang punya istri. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Istrinya ini istri yang membebani suaminya. Jadi ada suami yang fakir, punya istrinya yang macam-macam nih. Kebutuhannya sedikit tapi keinginannya banyak. Ya, disebutkan bahwa istrinya Bani Israel ini membebani suaminya dengan pakaian dan perhiasan, sebagaimana istri dari orang-orang kaya yang membebani suaminya. Kalau orang kaya bisa beli ini itu wajar karena memang ada uangnya. Tapi kalau kita misalnya di antara kita ada yang kita diberikan kehidupan yang pas-pasan oleh Allah, tapi kita banyak keinginannya, maka itu perlu dipertanyakan. Ya, orang Bani Israel ini dia adalah seorang istri dari suaminya yang fakir, tapi keinginannya banyak. Maka Rasulullah menyebutkan ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Nih, bayangkan ya ibu-ibu, saya tuh membayangkan kalau wanita ini ada pada zaman kita. Dia perawakannya pendek. Nah, saya nggak mengurangi, nggak menambahkan. Saya baca sesuai dengan apa yang ada di teks. Ya, seorang istri dari kalangan Bani Israel perawakannya pendek. Menyambung kedua kakinya dengan kayu, memakai alas kaki bertumit tinggi. Jadi mungkin zaman dulu kala yang namanya sepatu high heels itu mungkin punya orang-orang kaya gitu ya, harganya mahal. Nah dia nih karena suaminya belum bisa membelikan sepatu yang mahal itu, yang punya hak tinggi, dipakailah kayu untuk nyambung biar kelihatan tinggi. Jadi kan biar kelihatan tuh ya. Padahal bukan asli gitu ya, bukan asli sepatu tinggi. Yuk kita lanjutkan ya. Saya kok bayangin kalau ada perempuan zaman sekarang ya, pakai sepatu tinggi ternyata di sol, pakai kayu bawahnya gitu ya. Alhamdulillah nggak jatuh ya. Kemudian setelah itu dia juga memakai cincin yang memiliki tutup dan mengisi minyak mis ke dalamnya. Jadi mungkin zaman dulu tuh cincin yang oke itu cincin yang dia keluar minyak wangi kali ya, zaman dulu. Nah, kalau sekarang bagaimana ya? Sekarang mungkin cincin yang apa? Yang emas misalnya ya.
Nah, kalau suami kita belum mampu untuk membelikan kita cincin emas, ya beli cincin perak. Ya, kalau belum mampu membelikan cincin perak, ya nggak apa-apa, cincin-cincinan. Ya, jangan sampai kita memaksakan diri, suami kita belum bisa membelikan cincin emas, akhirnya kita ikut, ikut arisan atau ikut untuk membeli cincin emas tapi dengan cara berhutang. Ya, zaman sekarang kan ujiannya adalah hutang. Ya, baik. Kemudian ia keluar di antara dua orang wanita yang tinggi dan besar. Jadi wanita yang pendek ini, yang tadi nambal sepatunya dengan kayu, dia keluar ya di antara wanita yang tinggi dan besar. Lalu Bani Israel mengutus seorang mengikuti mereka. Ia mengenali dua wanita yang tinggi dan tidak mengenali wanita yang memiliki kedua kaki dari kayu. Mungkin kan dari bajunya aja yang dipakai udah beda tuh. Kata Bani Israel, wah ini nih udah biasa ini wanita yang tinggi-tinggi gini dengan bajunya gini mesti istri orang kaya ya. Nah ini siapa ini? Gitu ya. Ada wanita nggak terlalu tinggi posturnya tapi pengen jadi lebih tinggi. Maka orang Bani Israel ini nggak mengenali siapa ini. Kemudian di sini awal mula kebinasaan Bani Israel bahwa istri seorang yang fakir berusaha membebani suaminya membeli pakaian dan perhiasan sebagaimana seorang yang kaya membebani suaminya. Dan kemudian lihatlah perbuatan wanita pendek ini. Dia menghambur-hamburkan harta, bermewah-mewahan, menyia-nyiakan harta dan menipu serta tidak merasa cukup dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel ini, ibu-ibu? Yang pertama, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak memaksakan diri untuk menjadi lebih dari orang lain. Tidak memaksakan diri untuk menjadi lebih dari orang lain. Kita sebagai seorang istri tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi lebih dari wanita lain. Cukup, jadilah versi kita masing-masing. Yang kedua, kebahagiaan itu tidak diperoleh hanya dengan harta. Karena mungkin dikira sama istrinya orang Bani Israel setelah dia menambal sepatunya dengan hak tinggi itu jadi bahagia gitu. Jadi dapat pujian. Ternyata kan enggak juga. Ya orang Bani Israel yang lain enggak kenal ini siapa. Ya. Dan kebahagiaan sejatinya bukan hanya diraih dengan banyaknya uang. Banyaknya uang itu tidak menjamin seseorang bahagia. Ibu-ibu mau saya kasih contoh. Banyaknya uang tidak menjamin seseorang bahagia. Mau saya kasih contoh? Ini contoh kehidupan real. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita ya, yang mobilnya Masya Allah bu, mobilnya banyak di rumah. Dia kalau mau berangkat nih sama suaminya, dia bilang ke suaminya bilang gini, Beb, mobil mana yang mau dipakai? Saking banyaknya mobil. Sampai di rumahnya tuh kayak apa tuh, kayak orang jual mobil tuh showroom mobil. Oh, saking banyak mobil. Emang ada orang gitu? Ada. Tapi ternyata dia nggak bahagia dalam kehidupannya. Kenapa? Karena suaminya belum mau sholat ke masjid. Berarti ibu-ibu yang sekarang belum punya mobil tapi suaminya mau sholat ke masjid, harusnya berbahagia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur selalu dengan uang. Ya, uang itu kita butuh tapi tidak menjadikan uang sebagai barometer kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu pemberian dari Allah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak perlu kita membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Jadilah versi keluarga masing-masing. Tidak perlu kita membanding-bandingkan. Kalau tadi ya membanding-bandingkan diri kita dengan wanita lain, ini kita nggak perlu juga membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain, terutama membandingkan masalah dunia. Ini yang harus dikasih titik ya. Kalau membandingkan masalah akhirat, kita pengen wah Masya Allah fulana, keluarganya fulana bisa bersedekah, saya pengen bersedekah, itu masih boleh ya. Tapi kalau sudah membandingkan masalah dunia, itu akan menyakitkan, menderita kita ibu-ibu. Apa yang menjadikan kita menderita dalam hidup ya? Karena kita membandingkan apa yang Allah beri kepada kita dengan apa yang Allah beri kepada orang lain. Itu sakit bu rasanya. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita berbahagia. Alhamdulillah belum punya mobil, masih punya motor. Alhamdulillah belum ada motor ya, masih ada sepeda. Alhamdulillah sepeda nggak ada, motor nggak ada, masih punya kaki. Nih, saya kemarin sering bilang ya ibu-ibu, kaki nih, coba pegang kakinya, pegang, semua pegang. Kaki kanan pegang. Ya, punya semuanya di sini yang hadir punya kaki semua? Alhamdulillah. Tadi keluar dari rumah masing-masing, ketika melangkahkan kaki perlu alat bantu apa mboten?
Mboten. Ringan apa ndak? Ringan. Saya ketemu kemarin di Madinah ibu-ibu dengan salah satu warga Indonesia Raya yang dia berhijrah bersama keluarga besarnya dari Indonesia ke Madinah. Diuji oleh Allah, suami beliau itu stroke. Ya, suami beliau kakinya tidak bisa berjalan dengan normal, salah satu kakinya. Ya, dan suaminya bilang ke istrinya, bilang begini ke istrinya bilang ke saya, bilang ke istrinya begini, ya, istriku ternyata untuk melangkahkan satu kaki saja kalau keadaannya begini nih, ya, melangkahkan satu kaki ke depan itu seperti membawa beban barang kurang lebih 5 kilogram. Ya, saya sampaikan ini di Masjid Pogung Baru di Majlis Taklim Raudhatul Jannah. Ya, saya bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu ada nggak yang bisa mencontohkan 5 kilo itu realnya seperti apa? Ada ibu-ibu bilang katanya, Ustazah saya sudah tahu 5 kilogram itu seperti apa? Seperti apa contohnya Bu? Gas hijau tanpa isi itu 5 kilogram. Masya Allah. Nah, suaminya bilang untuk melangkah satu kaki ke depan itu seperti membawa beban berat 5 kilogram. Bayangkan Bu, berarti rizki no pembuatan kita bisa berjalan tanpa alat bantu. Alhamdulillah, rizki dari Allah ketika kita berjalan dalam keadaan ringan. Maka ini yang harus kita syukuri. Yang keempat, ya, apa yang keempat? Tidak boleh menipu saudara kita dengan sebuah kedustaan. Ya, seperti wanita Bani Israel ini kan berarti nipu tuh. Ya, dia bohong. Sepatunya nggak tinggi tapi tinggikan. Tidak boleh menipu saudaranya dengan kedustaan. Yang kelima, tidak membebani suami kita dengan sesuatu yang tidak mampu untuk diberikan kepada kita. Tidak membebani suami kita di luar kemampuannya. Nah, itu lebih pendek lagi. Tidak membebani suami kita di luar kemampuannya. Ustazah, kalau suami saya insya Allah mampu untuk membelikan skincare dan macam-macamnya, berarti saya termasuk membebani apa mboten? Mboten, ya. Nah, ini ujian lagi nih bagi para ibu-ibu nih, ya kan? Bisa skincarean dengan merek A, misalnya dengan harga yang relatif lebih murah, tapi memaksakan diri ikut-ikutan temannya. Pakai merek B, yang kalau buat beli skincare, merek A mungkin sudah dapat 5 paket. Tapi karena temennya ngiming-ngimingin kalau pakai merek B ini glowing. Kalau pakai merek B ini apa Bu biasanya ibu-ibu? Kenceng, awet muda, nggak cepet pudar gitu kan ya, lama gitu kan ya. Akhirnya apa? Harusnya dia beli paket A yang harganya segini, jadinya ikut-ikutan pakai paket B. Ini kan berarti di luar kemampuan. Kalau memang suaminya bisa membelikan yang paket A, enggak apa-apa. Boleh, silakan dinikmati. Berarti itu adalah rizki dari Allah. Ya, jadi setiap orang itu berbeda-beda Bu. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Setiap orang itu ada ujiannya masing-masing, soalnya beda-beda. Ya, bisa jadi suaminya ini bisa membelikan skincare A, tapi ternyata suaminya nggak pernah ada di rumah. Ya, kenapa kok nggak pernah ada di rumah? Kerjaannya di tengah laut. Ya, ada tuh istri-istri yang uangnya banyak, tapi ketemu sama suaminya berapa pekan sekali? 2 pekan sekali. Kemana suaminya 2 pekan? Di tengah laut. Mau bawa istrinya juga bingung. Di sana nggak ada orang. Ya. Di tengah laut sama temennya bekerja. Kerjaannya apa? Nambang minyak. Kan? Ya. Saya pernah tuh tanya sama ibu-ibu yang punya suami profesinya begitu. Bu, kalau boleh milih ya, saya bilang ke ibunya, Ibu pengen punya suami yang jauh dari ibu atau yang dekat? Yang dekat lah, lah. Kenapa? Kan saya juga didik anak butuh suami. Anak saya juga butuh figur ayah. Gitu. Masya Allah. Walaupun uang banyak. Iya, walaupun uang banyak. Tapi ibu itu bilang, pengen deket sama suaminya. Maka dari itu saya sering bilang, ya akhwat, ujian setiap keluarga itu beda. Ada yang tiap hari suaminya berada di dekatnya. Ya, tidur bareng, menikmati suara dengkuran suaminya. Ya, itu terkadang udah mulai bosen. Ya, kenapa? Pengen suaminya pergi dari rumah. Padahal orang yang suaminya pergi dari rumah, pulangnya sebulan sekali rindu suaminya datang ke rumah menemani bagaimana mendidik anak-anaknya.
Yuk kita ucapkan semuanya alhamdulillah. Pulang nanti syukurnya harus dilebihkan lagi. Alhamdulillah, model jenis suami kita ini sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan ini adalah versi terbaiknya Allah. Udah ya. Jadi kalau versi terbaiknya Allah itu suami kita itu versi terbaiknya Allah. Mau ada kekurangan di sana sini, tetap itu adalah versi terbaik. Baik. Kemudian ibu-ibu, di sini disebutkan dalam surah Al-Baqarah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Ya, di sini ada larangan kita memakai sepatu yang tinggi. Jadi kita sebagai seorang muslimah, jangan memaksakan diri memakai sepatu yang bertumit tinggi. Kenapa? Karena di situ madorotnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Coba ditanya ke mbak-mbak, biasanya yang pakai tumit tinggi itu mbak-mbak yang apa ya? SPG atau mungkin yang kerja di bank-bank itu ya. Coba kalau ada waktu tanya deh, nyaman nggak pakai sepatu kayak gitu? Nggak nyaman. Bahkan itu beresiko yang menjadikan kakinya jadi sakit. Ya. Dan sesungguhnya tidak semua apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita, tidak semuanya ya ibu-ibu, kemudian kita tambah-tambahi dari kita itu semuanya baik, enggak. Percayalah apa yang Allah beri kepada kita, kita nikmati itu yang terbaik. Ya. Dan yang lebih baik lagi adalah sesuatu yang memang Allah beri dari alam. Ya, itu lebih baik lagi. Kan sekarang ada tuh jenis sepatu dari kulit misalnya. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Yang penting kulitnya itu sudah disamak. Dan pakailah sepatu misalnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman pakai sendal yang terbuat dari plastik dan itu sudah nyaman, pakai. Ya, ada kan sekarang sendal-sendal dari plastik, empuk, nyaman, pakai. Kalau teman-teman pakai sepatu yang bahannya dari kulit, nyaman, pakai. Kalau teman-teman pakai sepatu yang bahannya misalnya dari karet, nyaman, pakai. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan tidak boleh kita membebani suami kita dengan apa-apa yang tidak dibebankannya kepada beliau. Tugas sekarang tolong ditulis masing-masing agar kita lebih bersyukur. Tolong tuliskan ibu-ibu 3 saja kelebihan suami ibu masing-masing. Tulis 3 kelebihan bebebnya masing-masing. Tulis, nggak usah nengok kanan kiri karena suami kita beda dengan suami teman kita. Ya. Ustazah, kalau suami saya sudah meninggal bagaimana? Diinget-inget lagi. Dulu suaminya itu waktu hidup bersama ibu-ibu punya kelebihan apa? Ditulis. Saya juga mau tulis. Yo, saya langsung kirim ke bebebnya ya. Yo, saya tulis di HP. Tulis kelebihan suami kita masing-masing. Jangan sampai ada istri yang bingung kelebihannya apa yo, gitu ya. Dah, saya sudah selesai, ibu-ibu. Apa masih bingung? Saking banyaknya bingung ditulis. Oke, saya tanya yang belakang dulu. Dari yang senior dulu deh. Nah, ini senior dulu. Senior Simbah yang tadi sudah ya. Yang ini deh, gantian. Mbah, suaminya masih ada napa? Sampun sedo. Tasih. Ye, 3 kelebihannya napa, Mbah? Rajin bekerja. Masya Allah, Allahumma barik, rajin bekerja. Masya Allah, banting tulang ke sana kemari. Yang kedua? Yang kedua, ya, rajin sholat. Masya Allah, Allahumma barik, rajin sholat. Yang ketiga, Mbah? Masih suka ngomel. Kelebihan, jangan kekurangan. Kelebihan aja, satu lagi. Apa ya? Kalau ngomel itu kan kekurangan. Kelebihannya apa? Jangan-jangan suami kita suka ngomel, kitanya lebih banyak lagi ngomelnya. Ya. Yang ketiga apa, Mbah? Apa yo katanya ya? Hidup sama suami sudah berapa tahun, Mbah? 20 tahun. 20 lebih, lupa. Ya. Sudah berapa tahun? 20 lebih katanya ya. Ayo satu lagi ditulis ya. Baik. Ya, ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun. Boleh angkat tangan. Satu orang aja. Yang di atas 40 tahun. 2, 3, Mbak, ibu-ibu, ya silakan. Masya Allah, Allahumma barik, mau membantu pekerjaan istri. Masya Allah, berarti panjenengan kalau di rumah mager semua beres gitu ya. Wow, kerjasama yang baik. Ibunya yang masak, suaminya yang nyapu, plus nyuci piring ya Bu ya. Masya Allah. Jadi kerjaan rampung. Harusnya 2 jam karena dibantu suami 1 jam rampung. Baik, Masya Allah, Allahumma barik. Yang kedua,
Masya Allah. Jarang marah. Ayo ibu-ibu bilang Masya Allah. Allahumma barik. Ingat, nggak usah lihat suaminya siapa. Nanti ibu-ibu penasaran suaminya ibu ini siapa ya, kok jarang marah. Suamiku saja, Masya Allah gitu ya. Baik, yang ketiga Bu. Istri punya keinginan berusaha selalu kadang mau kajian atau apa itu sesuatu hal positif itu didukung. Masya Allah. Yang ketiga apa Bu? Kalau istrinya punya keinginan, misalnya pengen datang ke pengajian, izin ke suaminya, bebekku, aku mau izin datang ke pengajian. Masya Allah, istriku silahkan, ridho, saya ridho. Masya Allah. Allahumma barik. Ibu tolong diawet-awet suaminya ya Bu. Ya, maksudnya bakti kepada suaminya diawet-awet gitu loh. Kenapa? Karena Masya Allah, Allahumma barik. Suami yang model-model begini nih, kalau suatu hari dipanggil duluan oleh Allah, ya pasti kehilangan, istrinya kehilangan. Ya karena itu Masya Allah baik banget gitu loh. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, dan kita sebagai seorang istri, kalau hari ini sampai detik ini masih diberikan seorang suami, diawet-awet semuanya. Kenapa? Maksudnya diawet-awet tuh ya kita berbaktinya lebih disayang-sayang. Ya jangan kita biarkan suami kita berada dalam kelaparan. Jangan kita biarkan suami kita akhirnya mencari kita untuk suatu keperluan ya. Kenapa? Karena nikmat itu akan kita merasa kehilangan kalau nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Baik, yang di bawah 40, di atas 35. Yo, siapa? Belakang. Oke, Mbak. Ibu, Mbak atau Ibu, Mbak lah ya, silakan. Kelebihan pertama, bisa masak. Masya Allah. Buka catering? Oh enggak. Masya Allah. Yang kedua, saya mau tanya, biasanya suami-suami yang bisa masak ini dulunya deket sama ibunya? Deket nggak sama ibunya dulu? Iya. Jadi kita kalau punya anak laki-laki boleh dibawa ke dapur. Tujuannya apa? Biar nanti kalau dia jadi suami bisa bantu-bantu istrinya masak. Masya Allah. Yang kedua Bu, Masya Allah nih, bentuk sesuatu yang harus kita syukuri ketika kita diberikan pasangan hidup oleh Allah, memberikan waktunya untuk bermain dengan anak-anak. Masya Allah, itu sesuatu yang banyak hilang dari keluarga kaum muslimin. Ya, suaminya sibuk mencari nafkah, keluar kota, kalau sampai rumah HP-an, main games dan lain sebagainya, akhirnya nggak punya waktu dengan anak-anak. Masya Allah, Allahumma barik. Yang ketiga Bu, Masya Allah, sedih banget sih Bu bicaranya. Ibu melau tuh ibunya, ya Allah. Kalau ibunya bikin kesalahan, negurnya tuh dengan cara yang halus. Masya Allah, Allahumma barik. Suami-suami yang model begitu tuh paham kalau kita ini seperti gelas-gelas kaca. Iya nggak ibu-ibu? Iya, perempuan tuh begitu. Harusnya kita itu bersyukur ya sama laki-laki. Laki-laki tuh kadang bingung loh nyikapin kita sebagai perempuan. Mau datang haid, sikap kita macam-macam. Ya nggak? Iya. Tiba-tiba marah-marah. Kata suaminya, istriku tuh kenapa transferan sudah saya transfer kemarin. Apa yang diminta titipan jajanan sudah saya kasih. Tapi kok marah-marah, ternyata 2 hari lagi haid. Ya. Tapi nggak bilang-bilang. Ya kan? Bener deh. Kadang laki-laki tuh bingung loh dengan sikap kita sebagai seorang wanita. Kok tiba-tiba begini ya? Ya, ini nggak mau, itu nggak mau, maunya apa gitu loh. Sampai kadang begitu ya, Masya Allah. Jadi bersyukur ya Ibu ya, alhamdulillah. Bagi yang belum, ya diharapkan segera menyelesaikannya karena ini adalah tugas. Ustazah boleh nggak kalau lebih dari 3? Boleh. Semakin banyak kita menuliskan kelebihan suami kita, maka semakin tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ustazah, ini saya baru menemukan 2, kurang 1, dicari. Ya nggak mungkin ibu diberikan kesempatan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang hanya punya kelebihan 3 tok. Ya, pasti punya banyak. Ya, punya banyak kelebihan. Contoh misalnya, ini yang kadang kita kurang bersyukur. Saya punya suami yang Masya Allah kalau habis mandi, anduknya itu dijejer rapi di tempat semula. Itu kelebihan. Ya. Emang itu kelebihan? Iya.
Iya, kelebihan. Karena banyak para wanita yang mengeluhkan suaminya habis mandi anduknya ditaruh sembarangan. Berarti Masya Allah suaminya panjenengan suka kerapian. Masya Allah. Ya, biasanya yang namanya suami istri, saya sering mengamati suami istri, itu tipenya beda loh Bu. Dua insan ini tipenya beda-beda. Yang satu rapi, yang satu wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Yang satu ngegas, yang satu ngerem. Gitu. Yang satu rame, yang satu pendiam. Jadi kita itu hidup dalam rumah tangga itu saling melengkapi, bukan saling bersaing, ya. Karena memang Allah telah titipkan kepada kita dengan dua karakter yang berbeda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, rumah tangga kita dan rumah tangga kaum muslimin dari hiruk pikuknya, ya, permasalahan-permasalahan rumah tangga. PR terbesar kita kaum muslimin, terutama rumah tangga kaum muslimin pada zaman sekarang adalah banyaknya kaum wanita yang menggugat cerai suaminya. Ini PR untuk kita semuanya. Ya, selagi Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menjalankan kehidupan rumah tangga ini, maka kita bersyukur kepada Allah karena ini menjadi jalan untuk dimudahkannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakunallahu khairan, barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.